Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah PPKN SD2 yang dimana soal tersebut ada 5, yaitu yang pertama saya akan menjawab soal tentang menjelaskan masalah. Di dalam soal tersebut terdapat 5 kasus yang dimana mahasiswa harus wajib memilih 3 kasus di antara 5 kasus tersebut. Jadi pada soal pertama saya memilih 3 kasus, yaitu yang pertama polemik RUU HIP, yang kedua kasus Laut Cina Selatan, dan yang ketiga isu PKI di Indonesia. Jadi saya akan menjelaskan masalah tentang polemik RUU HIP. RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, yang dimana pada catatan rapat Badan Legislasi pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai hukum haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Perdebatan yang sedang dihadapi sekarang yaitu banyak pihak yang menyoroti adanya konsep Trisila dan Ekasila dalam salah satu pasal pada RUU HIP, yang dimana kedua konsep tersebut tercantum dalam bab 2 pasal 7 yang berbunyi 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan dan berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Dan juga pada RUU HIP ini tidak ada TAP MPRS nomor 25 MPRS 1996. Menurut Mahfud, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, TAP MPRS yang mengatur tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme itu merupakan produk hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat. Oleh sebab itu, TAP MPRS tersebut tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan DPR. Dengan beragam polemik yang ada, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Dan juga mungkin saat ini pemerintah juga sedang fokus mengurus masalah pandemi yang saat ini sedang ada di Indonesia. Kasus yang kedua yaitu tentang kasus Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan, cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat Amerika Serikat setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi. Bagian utara laut ini mencapai pesisir Cina, yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95% Laut Cina Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85% impor minyak mentah Cina. Cina juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut Cina Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom. Banyak negara-negara barat yang mendesak Beijing untuk mematuhi konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang mengatur zona kontrol maritim berdasarkan garis pantai. Tapi Cina memandang
Peraturan pengelolaan maritim yang didukung oleh PBB bertentangan dengan hukum dalam negeri. Bahkan, Cina menganggap peraturan tersebut sebagai alat hegemoni Barat yang dirancang untuk memperlemah pengaruh Cina sebagai kekuatan dunia yang semakin luas. Pada bulan Juli, sebuah panel yang terdiri dari 5 hakim di Den Haag dengan suara bulat menolak landasan hukum hampir seluruh klaim maritim Cina. Beberapa minggu kemudian, Mahkamah Agung Rakyat Cina mengeluarkan peraturan yang memaparkan landasan hukum yang jelas bagi Cina untuk menjaga perairan ketertiban maritim, di mana Beijing bersumpah akan mengadili semua pihak asing yang ditemui menangkap ikan atau mencari ikan di perairan yang disengketakan. Cara lain untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang kompleks ini juga tampaknya tidak berhasil. Kode etik yang dirancang oleh ASEAN dan telah lama tertunda, menurut pejabat Beijing, akan diselesaikan pada tahun 2017. Tidak akan mempunyai dampak berarti dalam menyelesaikan konflik klaim kedaulatan. Yang ketiga yaitu isu PKI di Indonesia. Kasus logo Palu Arit kembali mencuat ke publik usai temuan bendera logo komunis itu ditemukan di Makassar. Sebagai kasusnya terkait dengan ketidaksengajaan, kepentingan keilmuan, hoax demi memicu keresahan, kriminalisasi, hingga upaya menghidupkan politik identitas. Kasus terbaru adalah soal penemuan bendera merah putih berlogo Palu Arit di Universitas Hasanuddin, Makassar pada bulan April. Polisi pun telah memeriksa sejumlah saksi. Kasus tersebut bukanlah kejadian pertama penemuan logo atau simbol Palu Arit di Indonesia. Tercatat, kepolisian pernah mengusut beberapa kasus terkait logo yang erat dikaitkan dengan komunisme tersebut. Pada tahun 2015, 2 mahasiswa Universitas Negeri Jember, Jawa Timur sempat diamankan oleh pihak kepolisian lantaran mengecat gambar Palu Arit di pagar tembok kampusnya. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku tidak ada niatan sama sekali untuk menumbuhkan ideologi komunis lewat gambar Palu Arit tersebut. Mereka pun kemudian dibebaskan dan dikenakan wajib lapor. Kasus logo Palu Arit ini sejalan dengan isu komunisme dan PKI yang terus dihidupkan kalangan tertentu di momen-momen krusial seperti pemilihan presiden dan masa pandemi virus corona. Kini, isu itu kembali hidup terkait dengan RUU haluan ideologi Pancasila. Pengamatan politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Sujito, menilai isu komunisme yang terus dihidupkan setiap tahun tak relevan lagi, sebab komunisme, terutama PKI, sudah tak lagi berkembang di Indonesia. Masyarakat harus lebih mewaspadai elit-elit politik lama yang berupaya memanfaatkan isu identitas seperti kebangkitan komunisme untuk mencapai kepentingan politiknya. Wakil Direktur Imparsial Gufron Mahburi menilai isu PKI bakal terus ditunggangi kelompok tertentu tiap tahunnya jika pemerintah belum mampu mengungkap kebenaran di balik tragedi yang pernah terjadi pada tahun 1965. Soal kedua yaitu tentang menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu tentang polemik RUU HIP. Pada kasus ini, pemerintah melakukan penundaan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kasus ini dikarenakan banyaknya polemik yang ada, yang dimana juga ada kemungkinan pemerintah melakukan penundaan tersebut dikarenakan sedang terfokus kepada virus ataupun pandemi yang sedang menimpa di Indonesia saat ini. Akan tetapi, seharusnya pemrosesan terhadap kasus RUU HIP ini haruslah tetap berjalan, karena bagaimanapun kasus ini haruslah segera diatasi dan dicari solusi terbaiknya agar tidak ada pihak yang dirugikan ataupun merasa dirugikan.
Kasus kedua yaitu tentang Laut Cina Selatan, di mana pada kasus ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah tegas menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan. Langkah ataupun tindakan yang diambil oleh pemerintah sangatlah bagus, karena bagaimanapun kita harus tetap memperjuangkan kedaulatan negara. PBB juga telah mengeluarkan aturan internasional mengenai tidak adanya hak Tiongkok atas perairan Natuna dalam United Nations Convention for the Law of the Sea pada tahun 1982. Pemerintah sedang berupaya untuk menjaga hak kedaulatan negaranya agar tetap terjaga dan aman. TNI Angkatan Laut juga personilnya ditambah guna merupakan salah satu upaya agar keamanan perairan Natuna terjaga dengan baik. Kasus yang ketiga yaitu tentang isu PKI di Indonesia. Pada kasus ini di mana yaitu isu tentang adanya dan beredarnya kembali PKI di Indonesia. Kasus ini memang sudah sering terjadi dan sering beredar di Indonesia. Isu tentang PKI ini memang sangat meresahkan masyarakat. Pemerintah menegaskan kepada masyarakat untuk cerdas dan tidak terpengaruh oleh politisasi isu PKI yang diduga disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab guna menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah. Pemerintah negara Indonesia juga sudah berupaya mengupayakan Indonesia bersih dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Banyaknya isu yang bermunculan membuat Menko Polhukam pun menambahi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau dengan nama lain RUU HIP. Adanya rancangan tersebut bertujuan agar Indonesia semakin memberikan kekuatan terhadap ideologi bangsa ini, bukan malah sebaliknya, memberikan ruang untuk PKI bangkit lagi. Ia pun mengutarakan bahwa adanya RUU HIP bukan untuk membuka pintu bagi PKI. Adanya RUU HIP ini tidak akan merubah TAP MPR nomor 25 tahun 1966 lalu. Hal ini menandakan bahwa Indonesia akan aman dari komunis karena partai tersebut tidak akan bisa bangkit lagi sampai kapanpun. Soal yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan publik. Setiap permasalahan ataupun kasus tertentu akan selalu diselesaikan dengan berbagai cara agar kasus tersebut segera teratasi. Beberapa langkah untuk mempermudah memecahkan masalah dalam suatu kasus yaitu dengan pertama yaitu menyelidiki ataupun mengenali masalah secara umum. Penyelidikan yang dilakukan lebih dalam dilakukan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid yang sehingga informasi yang tersebar tentang kasus tersebut tidak salah dan tidak menggantung bagaimana kelanjutannya. Setelah menyelidiki atau mengenali masalah secara umum, yang kedua yaitu kita harus menemukan barang bukti. Setelah melakukan penyelidikan pastinya kan mendapat tanda-tanda bukti yang nyata dan banyak yang harus ditemukan sehingga harus dipilah-pilah kembali agar mendapatkan bukti yang akurat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Setelah mencari barang bukti, tentunya kita juga harus mencari pelaku ataupun penyebab masalah atau kasus tersebut terjadi. Setiap kasus kan ataupun masalah pastinya ada oknum-oknum ataupun orang yang melakukan penyimpangan sehingga menimbulkan kericuhan dan ketidaknyamanan. Ketika pelaku sudah ditemukan, tentunya harus diamankan dan diinterogasi apa motif ia melakukan kejahatan tersebut. Setelah kita menemukan penyebab ataupun pelakunya, kita mencari kebenaran dan jalan keluar. Setelah pelaku ditangkap dan diamankan dan juga sudah diinterogasi,
pastinya ia akan mengatakan apa motif ia melakukan kejahatan ataupun masalah tersebut, dan adakah orang yang menyuruhnya melakukannya. Atau juga orang tersebut bisa jadi ikut dalam kejahatan tersebut. Setelah mencari kebenaran dan jalan keluar, kita akhirnya menyimpulkan akhir dari kasus tersebut, memutuskan jalannya dan keputusan dari kasus tersebut apakah masih ke kejahatan yang ringan ataupun berat, berdasarkan dan sesuai dengan pasal hukum yang telah ditetapkan. Pelaku bisa divonis jika seluruh barang bukti sudah terkumpul dan sudah diselidiki dengan akurat. Setelah itu, kita melaksanakan penyelesaian kasus tersebut yang sudah diselidiki, mendapatkan barang bukti, menemukan sebab terjadinya kasus, menemukan jalan keluar, serta mendapatkan kesimpulan dari kasus tersebut akan berlanjut untuk bertindak dan menindaklanjuti kasus tersebut, baik itu dilakukan secara hukum ataupun jika bisa dan kasusnya ringan dilakukan secara kekeluargaan. Soal yang nomor 4 yaitu mengembangkan suatu rencana tindakan. Yang pertama yaitu menyelidiki dan meninjau kembali langkah-langkah yang sudah dibuat guna untuk memperhatikan apakah ada yang kurang tepat, atau apakah ada langkah yang salah ataupun menyimpang dari peraturan yang telah ada. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan mencatat secara langsung ke lapangan, mencari faktor-faktor apa saja yang bisa menghambat suatu rencana yang telah dibuat, baik itu faktor dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga yaitu menyusun rencana tindakan di luar sebelum dikumpulkan dan disatukan. Yang keempat yaitu membuat rencana cadangan, di mana rencana kedua ini digunakan apabila rencana yang awal telah disusun tetapi tidak berjalan sesuai dengan rencana karena terhambat oleh beberapa masalah yang tidak terduga-duga. Yang kelima yaitu membuat rencana darurat. Rencana darurat ini digunakan secara spontan apabila sudah terdesak, jika rencana awal sudah tidak berjalan dengan lancar, dan juga rencana cadangan tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi di lapangan. Yang dimana jika tidak melakukan rencana darurat, semuanya ditakutkan semuanya itu akan berakibat fatal dan juga gagal. Sekian video jawaban dari soal UAS PPKN SD 2 saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.